Ya, eh, kepada Ustadz Muhlisin selaku pemateri saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Mas Ilham Sadli dan juga pengurus PBB FLP ya, beserta seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi, berdiskusi pada malam hari ini. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan mendiskusikan sekaligus mungkin juga nanti ini ya sebagai bahan workshop kita begitu tentang SEO. Saya share screen. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sadri tentang SEO, ya sederhananya bagaimana kita menaklukkan algoritma Google gitu ya. Kita mengoptimalkan website kita, konten di website kita agar bisa muncul di halaman pertama Google, bahkan kalau bisa di nomor 1 begitu. Karena nanti memang akan berbeda hasilnya ketika ada di nomor 1, di nomor berikutnya, apalagi kalau sudah di halaman selanjutnya begitu. Mungkin sebelum kita diskusi tentang SEO, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukhlisin, kalau nama pena Mukhlisin BK. Jadi kalau teman-teman buka di Google begitu Mukhlisin BK, nanti bisa lihat gitu ya. Oh ya, kadang BK ini banyak yang tanya begitu ya. Pernah saya waktu, kenapa? Iya, BK-nya apa? Penasaran. Oh iya. Pernah juga waktu saya ini satu panggung sama wakil bupati, waktu itu diminta kajian oleh masyarakat juga gitu. Karena di spanduknya kan Mukhlisin BK, BK itu apa begitu. Ada beberapa teman yang mengartikan BK itu dengan sebuah amanah, ada yang mengartikan BK itu apa ya? Pernah saya dihubungi oleh teman itu disangkanya bimbingan konseling, jadi menawarkan posisi di satu sekolah gitu. Padahal BK ini adalah nama orang tua saya begitu ya. Jadi Mukhlisin BK itu kepanjangannya Bin Kartuji, itu nama ayah saya. Ya awalnya dulu ketika nulis di internet Mukhlisin kok terlalu banyak ini nama Mukhlisin, akhirnya pakai nama pena Mukhlisin BK. Nah, termasuk juga dalam buku-buku begitu. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak sekarang. Saya dulu pernah tahu belajar artinya di BK. informatika Unpad Surabaya, tapi tidak. Ya. Dulu saya pernah belajar di informatika Unpad Surabaya, tetapi tidak sampai lulus ya. Karena waktu itu kemudian bekerja untuk membiayai kuliah, ternyata keasikan bekerja, sementara waktu kuliah malah nggak bisa, apalagi praktikumnya siang hari begitu. Akhirnya kemudian pindah dari Surabaya ke Gresik. Nah, di Gresik ngambil PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, alhamdulillah dua-duanya terpakai begitu ya. Jadi kalau saya mengelola website kemudian berdakwah, nah itu dua-duanya terpakai. Jadi dari informatika kita dapat ilmu terkait dengan programming, algoritma dan dasar-dasar website begitu. Nah dari PAI ya konten untuk dakwahnya termasuk konten di website begitu. Saya pernah kerja di Cost Accounting PT UBS Surabaya, pernah jadi PNS dan kemudian resign pada tahun 2015. Dan sampai sekarang ya banyak bergelut di dunia digital. Jadi kalau di situ ditulis owner Beda Media Group, itu beda itu sebenarnya adalah kependekan dari bersama dakwah.
Jadi kalau bersama dakwah, kemudian tarbiyah, kisah hikmah, web muslimah, keluarga cinta, beberapa website yang lain yang ada hubungannya dengan bersama dakwah itu masih satu grup. Kalau website sekolah website itu masih baru saja. Pernah mendevelop ini ya, beberapa website sekolah, gitu, lembaga, dan sekarang juga ada beberapa lembaga yang minta untuk dikonsultani. Gitu. Nah, alhamdulillah untuk SEO rekor salah satu website itu 2 juta klik per bulan. Tapi itu tidak setiap bulan ya, jangan diartikan setiap bulan begitu. Nah, itu mungkin perkenalan singkat. Nah, ini salah satu yang tadi, bagaimana dengan SEO itu kita bisa mendapatkan traffic sampai 2 juta lebih dalam 1 bulan. Ini yang saya screenshot pada Ramadan 1400 berapa berarti? 41 berarti. Ramadan 1441 karena saat itu puncak-puncaknya begitu. Dan kita bisa melihat di awal, nah itu kemudian di akhir. Awal ini waktu hari pertama Ramadan, nah akhir ini menjelang Idul Fitri. Nah, tentu teman-teman mungkin mulai bisa menebak kira-kira kata kunci apa, frase kunci apa yang bisa seperti itu. Idul Fitri. Pada bulan-bulan biasanya nggak sampai 2 juta, tapi tidak sampai tidak kurang dari ratusan ribu begitu. Jadi 300.000, 500.000 begitu bisa dari satu website. Nah, nanti bisa kita contohkan gitu ya. Jadi dulu saya awalnya itu buat blog di Blogspot gitu. Buat blog di Blogspot. Kemudian awal-awal hanya sekedar materi kuliah begitu. Karena dulu masih zamannya warnet ya. Sekitar tahun 2006 begitu. Jadi sambil mengerjakan tugas, karena nyewa warnet itu kan satu jam gitu ya minimal. Tugasnya belum 1 jam sudah selesai. Ini sayang kalau waktunya dihamburkan. Gitu. Nah akhirnya kemudian ya udah ini apa begitu. Akhirnya waktu itu otodidak bikin blog. Yang saya posting adalah materi kuliah atau tugas kuliah. Nah, setelah itu kemudian, oh ternyata kok ini jadi hobi gitu. Yang awalnya mungkin hanya 1 minggu 1 kali, kemudian bisa 1 minggu itu meningkat jadi 2 posting, 3 posting. Nah, akhirnya blog yang awalnya hanya untuk sekedar hobi, sekedar untuk kuliah, itu akhirnya jadi blog yang lebih dari itu. Begitu. Nah, setelah itu dibelikan domain, nah akhirnya lebih banyak lagi traffic yang masuk gitu. Mulai ada penghasilan dari iklan mandiri, dari Google AdSense gitu ya. Tapi waktu itu mayoritasnya masih konten viral. Kemudian dapat satu musibah waktu itu, Google AdSense di ban, jadi kena banned gitu ya. Terus akhirnya pindah ke WordPress, mulai pindah ke WordPress dan akhirnya kemudian belajar SEO. Yang awal-awal sebenarnya juga masih mengandalkan konten viral. Nah bedanya kalau konten viral itu umumnya bertahan 1 kali 24 jam. Setelah itu sudah mulai turun. Yang artinya harus setiap hari posting. Oh ternyata capek juga begitu. Sementara ketika kita bisa mengoptimalkan website kita di SEO, kita itu bisa lebih santai. Santai dalam artian bukan berarti ini ya asal-asalan begitu, enggak. Tapi memang berdasarkan riset, kemudian ada ilmunya, sampai
apa, kadang satu website itu 1 bulan saya nggak posting gitu, tapi trafficnya masih jalan. Kalau yang website utama itu kadang-kadang 1 bulan hanya 4 posting, tapi alhamdulillah masih bisa ratusan ribu ini traffic begitu. Nah itu manfaatnya SEO. Apalagi kalau teman-teman yang punya produk begitu. Dulu saya pernah bikin pelatihan di Telkom, waktu itu pelatihan blog ya. Ada di antara teman itu yang punya usaha, apa usahanya waktu itu, charter mobil gitu ya. Charter mobil. Nah, itu baru bikin blog dan kontennya baru 1, cuma intinya dia punya ini aja gitu. Dia punya charteran mobil begitu. Ternyata setelah 1 bulan dan kemudian berlangsung hampir sering sekali orang hubungi dan ketika ditanya itu dapat nomor saya dari mana begitu, dari Google gitu. Jadi ternyata hanya dengan 1 posting waktu itu sampai teman saya ini banyak sekali orderan. Ada juga yang punya usaha catering di Gresik waktu itu sampai pembukaannya Hotel Pesona itu dapat orderan ini catering gara-gara dia posting tentang catering di websitenya. Nah waktu itu masih belum banyak kompetitor gitu ya, jadi sangat mudah untuk tampil di nomor 1 Google. Nah kalau sekarang ya tentunya banyak kompetitor, tetapi bukan berarti tidak mungkin dengan ikhtiar kita tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dari sisi traffic gitu ya, dari sisi traffic. Nah waktu itu tadi Ramadan 1441 Hijriah itu sampai puncaknya itu bisa 4.000 lebih user online. Jadi dalam 1 detik bersamaan itu bisa 500 sampai 1.000 yang masuk gitu ya. Online begitu. Jadi 4.000 lebih itu user yang membaca di saat yang sama. Nah ini nanti juga tergantung juga dengan kekuatan hosting kita kalau kita pakai WordPress. Gitu ya. Tapi kalau pakai Blogger, Blogspot itu unlimited ya dari Google begitu. Servernya kan ikut Google. Jadi berapapun yang masuk, karena saya juga masih punya beberapa website yang custom domain tapi aslinya adalah Blogger begitu ya. Jadi blog dari Blogger itu sampai ribuan gitu. Apa namanya? Kuat sampai ribuan. Dan kayaknya memang unlimited meskipun puluhan ribu user online juga masih kuat. Beda dengan kalau kita punya hosting sendiri harus disesuaikan. Nah, ini konversinya begitu ya. Jadi kalau traffic itu datang dan seperti website saya itu kan memang dalam tanda kutip usahanya adalah jualan konten begitu ya. Kalau yang tadi punya usaha catering, punya usaha apa begitu kan, konversinya pembaca kemudian datang lalu ini dia order, dia pakai jasa kita, beli produk kita. Tapi kalau seperti website saya, mayoritasnya itu bukan jualan jasa. Memang ada yang jualan jasa atau produk, saya juga punya website toko online, tapi mayoritasnya adalah konten begitu. Dan ketika konten nanti kita bisa mengubahnya menjadi uang, monetisasi istilahnya, diantaranya dengan Google AdSense. Bisa juga kemudian dengan iklan yang kita buka secara mandiri dan sebagainya begitu. Jadi ini salah satu akun begitu ya, mulai dari 2014 sampai dengan sekarang, jadi selama sekitar 5 tahun itu bisa menghasilkan 34.000. Yang kalau dikonversikan dengan kurs sekarang ya sekitar 650 gitu ya. Jadi kalau di total beberapa akun AdSense itu alhamdulillah sudah sampai
1 miliar lebih. Saya dulu tidak membayangkan begitu ya, bahwa ternyata menulis itu bisa menghasilkan seperti ini. Termasuk kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, sampai juga kemudian punya motivasi lebih untuk resign dari PNS, diantaranya setelah usaha online ini jalan. Nah, apalagi teman-teman FLP itu tulisannya jauh lebih bagus daripada saya, karena saya mungkin di FLP masih baru begitu ya. Meskipun aktifnya sebenarnya lama, tapi kan hanya sekedar bantu-bantu begitu, tidak terlalu konsen. Nah, apalagi teman-teman yang sudah sangat bagus menulisnya, nah insya Allah bisa potensi earningnya, penghasilannya bisa lebih besar. Nah, ini salah satu manfaat SEO. Ini akun yang satunya. Oh, kalau ini tadi 34 itu sekitar berapa ya? 450 mungkin. Nah, kalau yang akun satunya 61, ini yang 5 tahun. 61.000. Nah, mungkin kita langsung masuk ke SEO. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama nanti kita awali dari basic setup dulu. Begitu. Yang kedua kita akan bahas keyword research, kemudian on-page SEO, kemudian terkait dengan konten, lalu technical SEO, dan link building. Ini dulu waktu acara bersama dengan teman-teman publisher di Jogja. Nah, yang pertama adalah basic setup. Jadi agar website kita itu benar-benar siap untuk SEO, kita perlu menyiapkan dari dasarnya. Dan yang tadi empat hal yang di sini, keyword research, on-page SEO, on-page SEO, kemudian technical SEO sama link building, ini termasuk fundamentalnya SEO gitu ya. Jadi yang pertama kita perlu membuat sitemap. Ini untuk memudahkan Google mengcrawl atau merayapi isi website kita. Termasuk juga sistematikanya mulai dari home, kalau di WordPress itu kemudian kategori sampai nanti terakhir itu posting begitu ya. Itu bisa mudah dan secara sistematis dirayapi oleh Google. Karena Google termasuk juga mesin pencari yang lain itu baru akan bisa menampilkan di hasil pencarian setelah berhasil mengcrawl atau merayapi website kita. Kalau blogger itu secara otomatis sudah ada sitemap-nya, gitu ya, meskipun itu standar. Gitu. Demikian pula kalau blog wordpress.com. Tapi untuk website ya sebenarnya ada juga sitemap standar bawaan WordPress gitu ya. Karena platformnya kan pakai WordPress juga. Gitu. Tetapi akan lebih optimal ketika kita create sitemap-nya. Nah, pakai apa diantaranya kalau kita yang paling terkenal dan paling mudah itu pakai plugin Yoast. Nah, itu nanti di Yoast itu ada ini, peta situs atau sitemap. Ini tinggal diaktifkan. Atau bisa pakai juga XML generator. Nah, itu bisa dipakai kalau nggak pakai plugin. Itu yang pertama, kita pastikan sudah ada sitemap-nya. Yang kedua, kita cek robot TXT-nya. Nah, robot TXT ini sebenarnya hanya untuk mendefinisikan ke Googlebot gitu ya, bahwa ini yang perlu untuk ditampilkan di mesin pencari ini nggak usah. Contoh ketika kita punya toko online misalnya, saya punya toko online begitu ya. Nah, untuk toko online ada blognya juga. Nah, blog ini boleh dan harus ya, mestinya harus diizinkan agar mesin pencari mengcrawl atau merayap. Tetapi untuk apa misalnya ya, kotak belanja, cart itu, nah itu nggak perlu.
Makanya kemudian kita bisa men-settingnya untuk disallow-nya seperti ini. Tapi kalaupun ini nggak kita setting, umumnya ya tidak terlalu masalah gitu ya. Tidak sepenting set map tadi. Nah, yang ketiga, ini yang saya kira sangat penting, setup Google Analytics. Jadi kalau kita ingin benar-benar menganalisa website kita, itu ada dua terkait dengan SEO yang harus kita pasang gitu ya. Yang pertama adalah Google Analytics dan yang kedua adalah Google Search Console. Kalau dulu namanya Google Webmaster. Nah, ini baik blogger maupun website yang berbasis WordPress ataupun Joomla. Nah, saya kira wajib untuk pakai ini Google Analytics. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa melihat untuk menganalisa SEO kita sejauh mana. Ini punyanya bersama dakwah.net di bulan November gitu ya. Di bulan November komposisinya seperti ini. Ini salah satu data yang bisa kita analisa dari Google Analytics gitu ya. Ternyata mayoritas visitornya ini dari organic search, dari mesin pencari. Itu sampai 70%. Kalau dulu itu kebalikan, awal-awal bersama dakwah.net dulu itu pakai apa namanya konten-konten viral. Nah itu mayoritasnya dari sosial. Ini juga kemudian bisa kita analisa ya kekuatan website kita, apakah yang paling banyak itu kalau direct ini visitor langsung. Jadi ada orang yang langsung ngetikkan website kita gitu ya. Misalnya flp.or.id karena sudah hafal langsung diketik, itu namanya direct. Kalau sosial ini dari media sosial baik itu Facebook, Twitter, kemudian Pinterest. Kalau apa namanya Instagram kayaknya jarang ya, karena Instagram itu linknya link mati kalau di feed. Kalau di Instastory baru bisa hidup ketika swipe up. Follower kita lebih dari 10.000 gitu. Nah, ini juga nanti enaknya ketika kita pakai SEO-nya sudah optimal begitu, kemudian kita kasih kita aktifkan versi AMP begitu, itu akan sangat menghemat resources-nya server atau hosting. Jadi dengan traffic yang hampir sama, dulu website saya itu pakai dedicated server di HostGator itu per bulannya $174. Tapi sekarang dengan AMP saya cukup pakai cloud hosting dan bayarnya itu nggak sampai 600.000. Nah, dengan traffic yang sama. Nah, ini enaknya kalau SEO. Tapi ketika website saya ini mayoritasnya itu dari media sosial, jadi katakanlah user online-nya 1.000 dari media sosial, dia akan down kalau saat ini. Kalau dulu enggak, bisa kuat sampai ribuan. Karena dulu pakai dedicated, nah, sekarang berhemat gitu ya. Kita juga bisa melihat nanti user banyak sekali data di Google Analytics yang bisa kita jadikan ininya apa namanya acuan. Kalau kemarin sebenarnya nggak terlalu banyak sih, November itu ya sekitar 20.000 sampai dengan 40.000 gitu. Ini Google Analytics. Yang keempat adalah Google Search Console. Dulu namanya Webmaster. Nah ini juga wajib kalau kita mau main SEO ini harus kita apa namanya aktifkan di website kita. Saya berharap teman-teman nanti sudah ini ya apa namanya kalau misalnya cara mengaktifkan Google Analytics seperti apa, Google Search Console seperti apa, begitu sudah bisa langsung sendiri begitu ya. Kalaupun nanti kesulitan ya bisa, cuma memang ini apa namanya kalau langsung kita praktekkan sekarang mungkin akan makan waktu gitu.
di Google insya Allah banyak juga. Tapi kalau mau nanti misalnya perlu panduannya, begitu saya ada file-filenya, nanti bisa. Dengan Google Search Console, bedanya kalau Google Analytics itu semua traffic gitu ya, semua traffic akan terbaca dan bisa kita analisa. Tetapi kata kunci itu tidak bisa direkam semuanya oleh Google Analytics, terutama user atau pembaca yang masuk ke website kita tanpa login akun Google. Nah, itu tidak akan terbaca. Atau sebaliknya, dengan login akun Google, nah itu tidak terbaca. Tapi kalau di Google Search Console itu semua yang datang dari Google, dari mesin pencari Google, itu semuanya akan terbaca. Nah, ini salah satu website saya, bisa dilihat ya, ini 16 bulan terakhir, karena sekarang di menu terbaru itu menampilkannya yang paling lama itu hanya 16 bulan terakhir begitu. Kalau dulu bisa mulai dari awal kayaknya. Nah, bisa kita lihat query ini kata kunci atau frase kunci begitu. Ada kata-kata kunci tertentu. Nah, ini sengaja saya blurkan begitu. Yang bisa mendatangkan visitor itu hampir 1 juta dalam 16 bulan terakhir. Nanti bisa kita praktekkan kalau kata kunci. Kira-kira kata kunci apa yang banyak gitu yang terkait dengan kita. Kalau teman-teman punya website nanti bisa dijadikan salah satu studi kasus. Misalnya website saya tentang cerpen, nanti saya bukakan. Ini enaknya ketika kita sudah main SEO dan kemudian berhasil gitu ya. Jadi dari satu kata kunci saja itu bisa menghasilkan sampai ini ratusan ribu traffic. Gitu. Jadi itu 4 hal untuk basic setup-nya. Create sitemap, kita cek robot.txt, kemudian setup Google Analytics sama setup Google Search Console. Nah, kita masuk ke fundamental SEO kunci atau frase kunci. Kalau Ahref itu masih menggunakan istilah keyword, kalau Yoast SEO itu menggunakan istilah frase kunci. Yang pertama, ketika kita buat konten, ketika kita menulis, kita pasti akan punya tujuan gitu ya. Dan dari judulnya, kalau kita main SEO, sepanjang apapun judul itu pasti ada kata kunci utama. Nah, ini yang perlu untuk kita temukan terlebih dahulu. Jadi misalnya apa nih contohnya begitu ya. Kalau yang terkait dengan FLP misalnya contoh-contoh contoh-contoh dan jenis cerpen gitu. Nah, itu berarti apa kata kunci utamanya? Cerpen gitu ya. Nah, nanti bisa kemudian kita cari. Ini kalau pakai Ahref yang free. Kita bisa mendapatkan hanya dengan memasukkan kata kunci misalnya surat gitu ya. Nanti akan muncul. Contoh surat lamaran kerja. Ini 1 bulan dicari sekitar 338.000. Bayangkan kalau kita bisa menempatkan konten website kita di nomor 1, itu dapatnya sekitar 80%. Jadi sebulan dari satu kata kunci saja kita bisa mendapatkan sekitar 250.000. Contoh surat lamaran kerja. Yang ketiga ini surat Yasin. Jadi sudah beda ya. Yang tadi itu jenis-jenis surat, itu yang ini surat dalam Al-Quran. Surat Yasin, surat Al-Kahfi. Gitu. Nah ini. Bisa pakai Ahref, bisa kemudian pakai ini contoh laptop begitu ya. Bisa pakai Google langsung, tapi ini tidak memunculkan angka, hanya sugesti saja. Ini mungkin kita praktekkan ya.
Ada ini mungkin teman-teman yang mau praktek kata kunci apa? Apa ya? Silakan jika pengen request mungkin nanti bisa dijadikan kontennya pribadi, monggo silakan. Ya, Mumpung ada pakarnya kita COVID. umuk-umuk aja. COVID. Ya. Jadi kalau di Ahref ini yang premium ya. Kalau yang di slide tadi free. Kalau free kita bisa pakai kapan saja. Betul. Kalau premium lebih lengkap. Nah, kita nanti di premium bisa masuk ke Keyword Explorer, kita masukkan. Nah, ini juga pilihannya banyak. Apakah kita mau mencari di Google, kemudian di YouTube, Amazon, Bing. Karena mesin pencari itu bukan hanya Google, tapi kalau di Indonesia memang 90%-nya pakai Google. Gitu ya. Nah, ini negara. Apakah kita mau global atau pakai Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian kita cari. Nah, ini dimulai dari tingkat kompetisinya, kesulitan keywordnya. Ini sangat sulit ya. Oh, bukan sangat sulit ya, sulit gitu ya. Termasuk keras ininya, kompetisinya 63. Volume pencarian per bulan sekitar 36.000. Nah, ini nanti ide-idenya ada di sini. Bisa kita lihat semuanya. COVID-19 74.000, kemudian PLN COVID-19. Nggak tahu ini apa. Kok ada PLN? Apakah ada kasus PLN terserang COVID? 73.000. Nah, bisa kemudian kita klik apa saja ininya. Nah, di sini banyak sekali. Nah, termasuk juga sampai ke long tail keyword ya. Keyword atau kata kunci yang sangat panjang, ekor panjang. Nanti bisa. Atau yang mungkin lebih banyak korelasi dengan kita gitu ya, cerpen ya. Iya. Biar menginspirasi teman-teman. Contoh cerpen. Nah, cerpen itu ternyata persaingannya ringan. Nah, makanya ini jadi ini juga ya, jadi peluang begitu, peluang besar bagi teman-teman FLP. Dan pencariannya cukup banyak. Satu bulan itu sekitar 80.000. Banyak ya. Ini bisa lebih rinci lagi yang terkait dengan cerpen. Jadi cerpen itu 80.000 pencarian per bulan. Contoh cerpen ini yang kedua, 38.000. Cerpen singkat, cerpen persahabatan, cerpen pendidikan. Contoh cerpen singkat, cerpen adalah cerpen 21 plus. Nah, ini kalau ini bukan ini ya, tidak sesuai dengan pilar FLP gitu ya. Dan ini juga tidak sesuai dengan tosnya Google AdSense. Jadi kalau misalnya teman-teman itu monetisasinya pakai Google AdSense biasanya tidak muncul iklannya, bahkan bisa pelanggaran kalau konten dewasa. Nah, ini salah satu tool untuk melihat, oh kalau saya website saya sudah bagus ini, tulisan saya juga bagus, detail, kayaknya bisa nih target keyword langsung pendek seperti ini, cerpen, apalagi persaingannya nggak banyak. Dan di sini juga ada perkiraan CPC ya, cost per click. Jadi kira-kira kalau muncul iklannya Google AdSense yang muncul dengan kata kunci itu, jadi orang iklan di Google AdWords, dia target kata kunci itu, lalu ngeklik iklannya dari website kita, nah itu 0,25. Yang ini contoh cerpen 0,35. Nah, yang banyak $1 per klik itu cerpen pendidikan. Nah, setelah ini silakan berkompetisi cerpen pendidikan $1 per klik. Ini perkiraan. Ini. Jadi banyak sebenarnya tool yang bisa kita manfaatkan. Kalau sekarang memang yang sedang tren itu Ahref ini. Tapi ada juga yang pakai misalnya Mangle, Mangle gitu ya. Terus ada juga yang paling umum ya, yang sering saya gunakan itu
Google sugesti seperti tadi. Kalau pas males ya tinggal aja. Misalnya mau nulis tentang cerpen, tinggal cerpen. Nanti kan ada sugesti dari Google apa aja gitu. Nah itu tinggal kita masukkan meskipun itu tidak ada angkanya, tapi yang mencari sudah cukup banyak. Nah ini yang membedakan. Dulu saya itu nulis tiap hari, tapi begitu nggak nulis langsung down website. Kenapa? Karena ternyata meskipun tulisannya itu menarik menurut saya, tapi nggak ada orang yang butuh, nggak ada orang yang nyari. Ini berbeda dengan sesuatu yang dicari oleh banyak orang. Makanya kalau konten viral itu paling 24 jam, setelah itu down, apalagi kalau bentuknya seperti berita atau kabar aktual apa yang terjadi saat ini, setelah itu kan nggak dicari lagi. Tapi ada kata kunci yang tiap pekan bahkan tiap bulan tiap hari orang nyari gitu ya. Kalau dalam website Islam begitu ya, terkait dengan sholat itu setiap hari orang akan mencari. Terkait dengan doa itu setiap hari orang mencari. Demikian pula yang tadi surat, lamaran, kemudian usaha, ide-ide usaha begitu, itu setiap hari akan banyak yang mencari. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kemudian kalau mau membandingkan antara kata kunci satu dengan kata kunci yang lain itu bisa pakai Google Trend. Nah ini bisa kita manfaatkan. Contoh tadi ya antara cerpen singkat kita bandingkan dengan contoh cerpen. Nah ini meskipun tidak keluar angkanya tetapi langsung ketahuan. Oh ternyata contoh cerpen lebih banyak. Dan enaknya pakai Google Trend ini ada tren setahun gitu ya. Jadi perkiraan nanti akan seperti apa. Ini kan yang di akhir, ini kan kelihatan ya, sudah yang contoh cerpen akan naik. Nah ini yang saya gunakan ketika pertama itu berbasis insting dulu. Ini sekarang bulan apa gitu ya. Misalnya mendekati Ramadan misalnya. Ramadan itu pasti nanti orang akan mencari tentang puasa, orang mencari tentang sholat, tentang tarawih, tentang apa yang terkait dengan Islam itu spiritual itu akan meningkat banyak. Nah, kalau saya misalnya ini hari ini hanya bisa menulis satu gitu. Nah ini bisa kita perkirakan website kita itu biasanya muncul di Google optimalnya itu berapa hari karena tiap website beda. Ada website saya itu yang 2 hari itu sudah bisa di halaman pertama. Ada yang butuh 7 hari baru di halaman pertama. Nah itu saya sesuaikan. Jadi kalau misalnya tentang katakanlah puasa Ramadan, gitu ya, padahal puasanya itu hari Senin, gitu. Sementara saya butuh 2 hari untuk ini, untuk mengoptimalkan sampai halaman pertama itu saya nulis artikelnya hari Sabtu. Saya posting hari Sabtu. Harapannya apa? Nah, nanti begitu pas optimal di halaman pertama, pas banyak-banyaknya orang mencari. Jadi salah satu trik SEO itu tidak harus kita menjadi nomor 1 di sepanjang tahun, tetapi pada peak performance pencarian itu kita perlu untuk berada di hasil yang paling optimal. Nah itu kemudian nanti akan sangat banyak ininya trafficnya. Saya kembalikan lagi ke yang tadi. Ini pakai Google langsung begitu juga bisa. Jadi begitu kita ngetik surat misalnya kan muncul surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqiah, surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq, surat lamaran kerja. Nah ini konten-konten yang banyak dicari dan biasanya memang urutannya sudah seperti ini. Artinya yang mencari surat Yasin itu lebih banyak daripada yang mencari surat Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi biasanya malam Jumat puncaknya, surat Yasin juga demikian. Ini bisa kita jadikan tool gratis. Nah, yang kedua kemudian kita perlu untuk menilai sebenarnya
yang dicari orang dari kata kunci itu apa yang diinginkan, kontennya seperti apa. Gitu. Jadi istilahnya search intent. Contoh misalnya laptop Asus dengan beli laptop Asus. Ini berbeda. Orang kalau nyari laptop Asus, kemungkinannya dia hanya sekedar mencari informasi. Tapi kalau sudah pakai kata kunci beli laptop Asus, biasanya memang ingin beli. Sehingga yang ditampilkan oleh Google, rata-rata ketika keywordnya itu beli laptop Asus, itu adalah toko-toko yang menjual laptop Asus. Tapi kalau hanya laptop Asus, itu biasanya artikel-artikel. Meskipun kadang-kadang karena optimasinya bagus, toko juga bisa di peringkat atas, kayak Bineka, kemudian iPrice, kan masuk di tingkat atas juga. Gitu. Sehingga kita nggak asal begitu bikin konten. Jadi kalau misalnya tadi contoh cerpen gitu ya. Nah nanti seperti apa konten kita? Nah itu kita buat yang paling tepat sebagaimana yang diinginkan oleh orang. Karena ini nanti hubungannya juga dengan ada istilah Google Intent. Google Intent itu ketika orang mencari, katakanlah dia mencari ini ya laptop Asus begitu ya. Ternyata dia mengklik hasil yang paling atas, terus dia kecewa dengan itu, katakanlah belum 30 detik dia sudah balik lagi, back lagi ke halaman pencarian Google, itu akan terbaca oleh Google sebagai konten ini jelek. Gitu ya. Tidak memuaskan user. Sehingga user intentnya akan turun dan itu mempengaruhi peringkat hasil pencariannya. Tapi beda kalau ternyata yang nomor 2 nanti diklik ternyata ini bagus, dibaca sampai 3 menit. Nah itu Google akan menilai bahwa ini yang diinginkan oleh pembaca sesuai dengan user experience pembaca. Akhirnya kemudian dia akan dinaikkan rankingnya. Makanya tidak melulu SEO itu tentang backlink. Meskipun backlink nanti juga penting. Kita bahas di belakang. Yang ketiga, kita perlu untuk melihat query atau kata kunci, frase kunci yang berhubungan dengan topik yang akan kita tulis. Apalagi ketika kita melakukan riset kata kunci utama ternyata, ini terlalu berat, gitu ya. Ini terlalu berat. Saya ingin menurunkan tingkat kompetisi begitu. Nah itu bisa kita lihat di ini. Kata kunci terkait. Kalau di Google itu ada di bagian bawah atau termasuk juga tadi kata kunci sugesti. Gitu. Secara umum rumusnya adalah semakin panjang kata kunci akan semakin sedikit yang mencari dan semakin rendah kompetisinya. Nah ini kita juga bisa mengukur kira-kira website saya ini mampunya di mana. Kalau masih baru, buatlah atau incarlah kata kunci yang panjang, istilahnya long tail keyword. Gitu ya. Saya ada beberapa website baru itu yang isinya tidak mentarget kata kunci pendek, tapi kata kunci panjang. Gitu ya. Contoh misalnya, saya punya webmuslimah.com, itu kata kunci terbanyak yang diincar adalah isi kandungan surat. Jadi isi kandungan surat An-Nas, isi kandungan surat Al-Falaq, isi kandungan surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Dan itu biasanya ramainya adalah pagi hari sebelum zuhur. Kenapa? Karena yang mencari adalah anak sekolah. Dan kalau anak sekolah libur, website saya sepi. Nah, nanti teman-teman bisa memakai pola seperti itu untuk siapa sasarannya. Saya punya yang lebih baru lagi, itu saya kasih tafsir singkat. Karena ternyata tafsir singkat itu persaingannya rendah. Nah, untuk website baru itu masih bisa. Tapi untuk website yang lama itu bisa langsung nama suratnya. Surat An-Nas, surat
Al-Falaq, surat Al-Ikhlas begitu. Nah, demikian pula kalau teman-teman misalnya laptop gitu ya. Kalau memang websitenya sudah bagus begitu ya. Kalau pakai MOS itu berarti domain authority-nya bagus. Kalau pakai Href berarti domain ratingnya bagus gitu. Nah, bisa kemudian laptop murah, laptop Asus. Tapi kalau lebih panjang lagi, nah ada laptop Asus harga 2 jutaan. Laptop Asus harga 2 jutaan terbaru. Nah, banyak begitu ya. Kemudian yang keempat dari keyword riset ini adalah temukan kata kunci dan subtopik yang relevan. Umumnya satu posting yang menduduki peringkat pertama di hasil pencarian Google itu tidak hanya memenangkan satu kata kunci, tetapi bisa memenangkan banyak kata kunci. Bahkan dari risetnya Ahref itu bisa sampai 957 gitu ya kata kunci. Contoh misalnya saya stop dulu, baru saya pindah ke mana tadi. Ada yang mau ini websitenya ditampilkan di sini sebagai contoh? Silakan yang bersedia atau blognya, websitenya atau blognya, monggo. Mikrofonnya langsung di on kan aja nggak apa-apa. Ya kalau yang di laptop saya nggak bisa ini ya, nggak langsung tampil kalau chat. Saya mau. Mungkin ya. Nah itu ada yang mau. Ya. Ketik ya. Monggo. Iya. Oh iya, itu website FLP aja, Ustadz Muhlisin. FLP aja. Oh, FLP aja. Nah, flp.or.id. Oke. Jadi kita bisa lihat ininya nanti. Nah, ini. Referring domainnya, jadi apa ya? Website lain, domain lain yang memberikan tautan, memberikan link ke flp.or.id itu 297. Nah, backlinknya ini jumlah seluruh halaman yang memberikan link itu 30.600 sekian gitu ya. Kalau Ahref itu pakai DR, domain rating ya. Kalau MOS pakai domain authority, DA. Bedanya kalau domain rating ini hanya berdasarkan backlink dan referring domain. Tapi kalau DA itu ada faktor lain, diantaranya adalah usia domain. Kemudian juga besaran domain. Besaran domain itu artinya berapa banyak kontennya, kemudian kontennya itu sudah diakses oleh berapa banyak user atau visitor, gitu. Itu juga masuk. Tapi kalau DR ini hanya backlink. Ini bisa kita lihat. Untuk keywordnya. Nah, ini. Keywordnya yang pertama forum lingkar pena. Itu posisi 1. Jadi kalau kita cari di Google forum lingkar pena, yang pertama muncul ya flp.or.id. Sayangnya yang mencari 1 bulan itu baru sekitar 150. Bayangkan kalau 1 bulan yang mencari 1.500.000, nah itu langsung luar biasa trafiknya. FLP di bulan bahasa UGM 2018. Ini
mirip dengan cerpen, tapi kok yang muncul cepren gitu ya. Ini posisi 4. Oh, ternyata memang linknya lomba cepren. Typo. Nah, ini nanti mungkin perlu ya typo. Makanya ketika ada orang mencari cerpen tapi dia salah ketik cepren, nah itu masuknya ke FLP gitu ya. Masuk 4. Ada siluet Islam. Kalau ini biasanya gambar gitu ya. Nah ini logonya logo gambar. Ada teknik peliputan berita, film 5PM. Kita bisa melihat berdasarkan volume. Nah, yang paling banyak nggak bisa. Perlu upgrade dulu. Berdasarkan traffic. Ya, ini saya pakai versi trial karena kalau sudah penuh apa namanya itu lumayan $99 per bulan Ahref ini. Kalau premium hanya $7. Apa namanya? Kalau trial hanya $7 untuk 7 hari. Gitu. Ya. Seperti ini bisa kita lihat gitu ya. Jadi dari satu halaman, nah misalnya ini apa cara bergabung. Oke. Kopikan di sini. Oh ini ternyata hanya 2 keyword begitu ya. Saya coba ini ya, pakai salah satu ini artikel postingan saya. Nah, ini misalnya dari satu posting, satu artikel itu bisa sampai berapa kata kunci. Banyak sekali gitu ya. Dari satu artikel begitu. Dan ini volume pencariannya lumayan banyak gitu ya. Nah, ini juga nanti mempengaruhi ketika kita bikin judul tulisan yang kita tujukan untuk SEO atau untuk viral itu memang sangat berbeda. Gitu. Kalau untuk viral biasanya itu apa? Terangkum dalam clickbait. Bagaimana orang ketika membaca judul itu pengen ngeklik. Tapi kalau judulnya berdasarkan riset keyword itu biasanya memang membosankan kalau kita nggak benar-benar butuh gitu ya. Termasuk ketika saya nulis tentang tafsir atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran itu biasanya kan ya misalnya surat An-Nas arti terjemah dan tafsirnya misalnya. Nah itu kan nggak bakalan viral konten-konten seperti itu, tetapi dia akan bisa mendatangkan traffic secara reguler. Jadi memang pendekatannya sangat berbeda dengan konten viral. Saya kembalikan ke yang tadi. Berikutnya adalah terkait kesempatan website kita rankingnya di Google. Yang tadi sudah kita coba misalnya ya. Tadi ada kata kunci apa tadi? COVID. Nah, COVID hasil apa namanya?
yang mencari, volume pencarian tidak banyak, tetapi tingkat kesulitannya tinggi. Nah, kalau kita bisa menemukan kata kunci yang sebenarnya dicari oleh banyak orang, tetapi persaingannya masih rendah, nah itu kesempatan bagi kita untuk menulis atau posting tentang itu. Nah, tadi sudah kita coba. Nah, ini untuk riset, nah kira-kira 5 hal utama ini. Riset keyword. Nah, kemudian kita masuk ke on-page SEO. Gitu ya. Kalau untuk versinya Ahref hanya ada 3, tapi nanti saya sertakan juga versinya Yoaseo yang lebih detail. Yang pertama adalah URL-nya itu yang pendek dan deskriptif. Ini hasil penelitiannya berdasarkan data demikian banyak hasil pencarian di Google. Umumnya yang menempati posisi pertama di hasil pencarian Google itu URL-nya rata-rata hanya 17 karakter. Makanya kalau kita misalnya menulis tadi ya, contoh cerpen misalnya yang sebulan tadi dicari berapa 80.000 user begitu ya. Itu mungkin judulnya panjang, kita buat judul yang menarik agar orang itu ketika muncul hasil pencarian dia ngeklik CTR-nya tinggi, tetapi tetap nanti URL-nya pendek, URL-nya cukup sesuai dengan kata kunci yang kita target. Contoh cerpen. Dan itu bisa kita atur gitu ya. Kalau di Blogger itu kan bisa gitu ya. Kemudian kalau di WordPress itu juga bisa. Apalagi kalau pakai plugin semacam SEO, Allpack SEO, nah itu ini bisa kemudian langsung kita edit setelah kita nulis sebelum di-publish. Jadi URL-nya jangan panjang-panjang, misalnya contoh cerpen misalnya yang terbaru 2020 gitu. Itu terlalu panjang, tapi contoh cerpen itu lebih berpeluang. Kemudian yang kedua terkait dengan judul dan meta deskripsi. Terkait dengan judul dan meta deskripsi. Nah, penggunaan kata kunci di judul rata-rata yang menempati posisi pertama di Google itu sekitar 26%. Jadi kalau kata-katanya apa judulnya itu panjang, nah, hanya 26%-nya saja yang ini kata kunci utama di situ. Contoh apa ya yang mudah gitu. Misalnya tadi ide usaha begitu ya. Ide usaha itu lumayan berat persaingannya begitu. Misalnya ide usaha di tengah pandemi COVID. Nah, tapi keyword yang ditarget adalah ide usaha. Begitu. Itu sudah berapa persen? Ide usaha di tengah pandemi COVID-19. Nah, kira-kira kan kalau itu 26%. Demikian pula penggunaannya di meta deskripsi. Dan karenanya hampir semua website saya itu pakai plugin Yoaseo. Kenapa? Karena untuk masalah meta deskripsi, kemudian perhitungan nanti kepadatan keyword itu semuanya lengkap. Jadi tinggal nulis bagaimana agar nanti nyala hijau, kalau sudah nyala hijau is oke. Nah, yang berikutnya adalah relevansi terhadap ininya, resource internal dan eksternal, khususnya terkait dengan link gitu ya. Jadi link itu sangat penting, tetapi yang relevan. Gitu ya. Jadi kalau terkait dengan cerpen, kemudian mendapatkan backlink dari
kisah misalnya, kisah nyata atau apa atau website pendidikan, itu masih relevan. Tapi kalau itu cerpen mendapatkan link dari toko online baju, nah di situ isinya hanya baju, nggak pernah bahas cerpen, nggak pernah bahas cerita, nggak pernah bahas kisah, itu nilainya berbeda. Dan ini juga hasil risetnya yang menempati posisi pertama Google itu yang tertinggi ininya, punya link ke website dengan DR di atas 70, ada sekitar 22%. Ini untuk on page SEO. Oh ya, untuk content creation nanti yang UAS itu ya. Yang pertama terkait dengan ininya, introduction, pendahuluannya, pembukaannya begitu. Kalau di SEO istilahnya apa ya, paragraf pertama begitu. Nah, meskipun Google itu tidak bisa membaca sebagaimana manusia, tetapi dia bisa melihat interaksi user terhadap website itu. Sehingga memang semakin ke sini Google itu dalam tanda kutip semakin manusiawi. Makanya bagaimana kita membuat pendahuluan itu yang benar-benar nyentuh pembaca begitu ya. Nyentuh pembaca, membuatnya mau melanjutkan membaca ke paragraf berikutnya sampai selesai, bahkan kalau ada sambungannya dengan artikel lain, dengan posting lain, dia kemudian meneruskan membaca sehingga dia semakin lama user intentnya di website kita. Gitu. Pastikan juga bahwa membawa solusi gitu ya bagi persoalan user. Kalau misalnya katakanlah dia mencari apa ya, cara menulis cerpen yang baik begitu ya. Nah, begitu masuk itu benar-benar oh caranya ini memang yang saya cari selama ini begitu. Sehingga pertama dia lama membaca sampai tuntas, tidak baru 2 kalimat, 3 kalimat langsung back kembali ke halaman pencarian, tapi lama di situ. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan dia nge-share di medsos. Nah, itu nambah poin lagi. Apalagi kalau dikutip kemudian diberikan link. Nah, jadi backlink baru. Nah, itu semakin memperkuat SEO kita. Nah, kemudian fokus di pembacaan. Intinya adalah bagaimana agar enak dibaca. Kalau dulu kita lihat tampilan website itu kan ada yang tulisannya panjang, semuanya tulisan, dan paragrafnya juga memenuhi layar monitor. Apalagi kalau di HP itu sampai di scroll beberapa halaman. Nah, yang seperti itu otomatis nanti akan ini jelek hasil SEO-nya. Tapi kalau paragrafnya pendek-pendek, makanya nanti di SEO ada ukurannya. Tadi. Jadi kita pastikan bahwa konten kita itu memberikan solusi, memberikan jawaban atas kenapa sih orang itu mencari kata kunci itu. Ini contohnya salah satu posting saya. Kata kunci utamanya adalah barokallah. Jadi kalau teman-teman mencari barokallah, ini umumnya akan ada di nomor 2. Dan yang sering juga dilakukan menjadi bagian dari user intent itu, kalau mereka senang dengan artikel itu atau ada pertanyaan itu kemudian komen ya, setelah baca panjang kemudian dia komen. Nah, kalau yang ada di artikel itu sesuai dengan yang dia cari, dia akan betah, bahkan dia akan merekomendasikan, dia akan komen, bahkan memberikan link kalau mengutip. Nah, ini kalau versinya Yoast, jadi lebih rinci begitu ya. Jadi merangkum tadi, SEO-nya bagus, kemudian pembacaannya juga bagus. Nah, SEO-nya bagus itu kontennya harus unik.
Jadi bukan Kopas, karena Google tahu gitu. Meskipun juga kadang-kadang ada errornya. Kenapa? Karena website saya juga sering di Kopas. Ada yang karena Kopasnya itu keterlaluan, apalagi websitenya itu bukan website besar begitu ya. Ketika kita laporkan ke apa istilahnya yang punyanya Google, yang kemudian hasil laporan itu ditindaklanjuti dengan diindeks. Nah, itu bisa apa istilahnya, saya sudah lama enggak, nanti bisa kita cari. Tapi kalau website besar itu biasanya memang dia nggak mempan kalau dilaporkan. Contoh website besar yang sering Kopas itu Tribun News. Nah, itu sering. Tribun News itu sering Kopas. Meskipun kadang-kadang memberikan ini ya, link aktif. Nah, kalau memberikan link aktif masih lumayan. Jadi pastikan unique content. Kalau kita sebagai Muslim, sebagai apa namanya orang FLP ya, pertimbangannya bukan semata-mata karena nggak bagus untuk SEO, tetapi karena kalau kita Kopas ya melanggar hak cipta orang lain, begitu ya, bertentangan dengan nilai-nilai kita, begitu. Tapi kalau pertimbangannya hanya SEO, itu tidak bagus untuk SEO. Kemudian panjang tulisan itu lebih dari 300 kata. Meskipun ada juga yang pendek. Contoh misalnya doa, itu ternyata banyak yang hanya pendek tetapi bisa ini apa namanya menempati hasil pencarian atas. Saya nulis panjang malah nggak masuk. Mungkin ini ya, kalau ilustrasinya Google ini doa apaan sepanjang ini begitu. Kebanyakan penjelasan nggak praktis gitu. Jadi malah ditolak begitu ya. Kemudian ada kata kunci atau frase kunci itu di judul. Ada frase kunci di introduction. Nah, di paragraf pertama gitu ya. Kemudian panjang meta deskripsi itu 120 sampai 156 karakter, karena memang yang akan ditampilkan di hasil pencarian Google ya cuma segitu, 120 sampai 156 karakter. Kemudian untuk image-nya itu tidak dibiarkan kosongan tetapi ada atributnya. Nah, itu ditulis juga sesuai dengan kata kunci kita. Meskipun itu adalah gambar ilustrasi. Kemudian ada, kalau istilah IAS itu outbound link, artinya link ke luar website lain. Misalnya kita nulis banyak begitu pakai referensi dari diantaranya kita mengutip satu website, katakanlah apa ya dari universitas apa. Nah, kita berikan link. Nah, itu justru bagus untuk SEO. Meskipun kalau kebanyakan link keluar juga nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, internal link ini yang justru paling penting. Kita linkkan antara satu artikel dengan artikel yang lain, khususnya yang relevan. Dan kalau kita sudah menulis banyak, terus baru tahu sekarang, oh begitu ya, kita bisa kemudian mencari di artikel-artikel kita yang lama. Kalau di Blogger itu kan ada di atas postingan situ kan ya, di WordPress juga ada. Nah, tinggal kita katakanlah kita apa namanya punya artikel utama yang membahas tentang cerpen. Nah, kita kemudian cari semua posting yang mengandung kata cerpen, lalu kita linkkan ke artikel utama tadi. Sebagian mengistilahkan pilar konten, ada juga kalau versinya Yoast ini istilahnya apa ya? Pokoknya inilah semakna dengan artikel utama begitu. Internal link, nah itu yang penting. Dulu saya asal aja kalau nulis gitu ya. Tapi setelah tahu ini ternyata memang hasilnya sangat bagus. Kemudian ada kata kunci di URL. Lalu panjang judul SEO-nya itu 50 sampai 60 karakter. Kemudian kepadatan kata kunci itu 0,5 sampai 3%. Jadi kalau misalnya ada 1000 kata,
ada 1000 kata begitu ya, berarti hanya diperbolehkan maksimalnya adalah berapa kalau 3% dari 1000 gitu ya. 5 atau 30 6. pengulangan gitu ya. 5 atau 6 biasanya. Kalau yang 0,05. Oh gitu ya. Nah, untuk yang pembacaan readability-nya, nah, paragraf paling panjang itu 150 kata. Kemudian sebenarnya lebih singkat lebih bagus gitu. Apalagi sekarang kan pakai HP begitu ya. Orang baca kalau paragrafnya panjang itu kan apalagi menulis satu layar itu kan nggak nyaman. Dan saya lihat banyak sekali artikel-artikel yang berhasil menduduki peringkat pertama pada kata kunci yang persaingannya tinggi itu ternyata banyak paragraf yang hanya terdiri dari 1 kalimat, 2 kalimat gitu. Kemudian panjang kalimatnya tidak melebihi 20 kata maksimal. Lalu setiap 300 kata itu dipisahkan dengan subjudul. Dan kalimat pasif itu tidak lebih dari 10%, kurang dari 10%. Ini tidak harus kemudian saklek seperti ini begitu. Ini kan versinya Yoas yang bisa jadi juga banyak tulisan yang tidak seperti ini tetapi bisa di ranking pertama. Tapi kalau saya secara pribadi memang yang paling mudah ya menulis, kemudian hal-hal seperti ini nanti ketika masih belum hijau di plugin Yoast itu kemudian kan muncul, oh ini apa namanya kebanyakan kata kuncinya, nah tinggal dikurangi begitu. Oh ini kalimat negatifnya, kalimat pasifnya terlalu banyak, tinggal kemudian diubah menjadi kalimat aktif. Begitu. Nah ini. Kemudian untuk link building, mungkin tidak detail begitu ya. Intinya adalah bagaimana agar blog kita, website kita itu semakin banyak mendapatkan link yang relevan dari website lain, dari domain lain. Nah, bagaimana caranya? Itu terserah kita. Tetapi sebenarnya Google itu tidak mau cara yang direkayasa, yang meskipun itu kadang-kadang kita berusaha apa ya, katakanlah kayak pakai VPN gitu ya. Itu kalau terlalu kentara Google tahu gitu, yang kemudian justru akan berakibat negatif. Ada teman-teman yang keterlaluan pakai semacam VPN itu malah akhirnya diindeks, nah begitu ada. Yang juga kemudian perlu untuk kita perhatikan itu link-link yang rusak. Nah, link-link yang rusak gitu. Termasuk juga ketika kita memberikan link ke satu domain yang sebenarnya sudah domainnya mati. Nah, itu perlu kita hilangkan. Kalau di sini disebutkan misalnya salah satu contohnya adalah guest posting gitu ya. Kita posting di websitenya teman menjadi tamu begitu. Kemudian nanti di sana kita kasih link ke website kita. Nah, kan ada teman-teman yang kerjasama seperti itu. Itu jauh lebih baik daripada kalau dulu awal-awal saya ngeblog itu ada istilah blog walking gitu ya. Blog walking saling komen, di komen ada ininya, ada linknya. Gitu. Nah, lebih bagus yang guest posting ini. Nanti bisa kita inikan lagi detailnya sambil diskusi begitu. Nah, kemudian untuk technical SEO ini yang pertama kita pastikan bahwa website kita sudah jalan ininya, crawl-nya. Gitu. Tadi di awal sudah juga ya kita singgung. Yang kedua kita pastikan page speed-nya bagus. Kenapa? Karena ini sangat penting. Meskipun tulisannya itu bagus, tapi kalau dia bukanya, kita punya toleransi berapa? Kalau buka website begitu berapa detik gitu kan? Kadang katakanlah 10 detik gak buka-bukaan kita tinggal. Nah kalau belum terbuka sudah kita tinggal itu, meskipun awalnya dia di nomor 1 itu oleh Google akan
diturunkan. Makanya kecepatan itu sangat penting. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa kata kunci yang pencariannya banyak, mayoritas yang memenangkan itu website berbasis WordPress daripada Blogger. Masalah kecepatan. Apalagi sekarang ada AMP. Kalau AMP itu kan seperti disimpan di Google begitu. Jadi nggak butuh waktu. Begitu diklik dari hasil pencarian itu kan langsung set, nah, tampil semua begitu. Nggak butuh waktu. Bahkan kurang dari 1 detik. Kemudian pastikan bahwa website kita, blog kita mobile friendly. Nah, termasuk juga kecepatan itu berbanding terbalik dengan keindahan. Saya awal-awal dulu blog itu gimana caranya biar tampilnya cantik, indah, itu ternyata berat. Yang berat dibuka itu tidak bagus untuk SEO. Nah, ini pilihan, kita pengen yang bagus, cantik, tapi berat, atau yang sederhana tapi ringan dan SEO-nya bagus. Kalau pengen yang bagus, kemudian cepat, yaitu yang ideal gitu ya. Pastikan mobile friendly, kemudian juga masalah keamanannya, secure-nya. Jadi pastikan bahwa website kita sudah SSL, HTTPS begitu. Atau kalaupun sudah HTTPS, nah pastikan semuanya, karena kalau belum itu ini nanti juga berpengaruh gitu ya. Kalau yang pakai WordPress itu bisa dengan plugin misalnya Really Simple SSL. Dan salah satu keunggulan WordPress itu memang ini, dia bisa pakai plugin ya. Banyak sekali fitur-fitur yang kemudian bisa dioptimalkan dengan plugin. Sementara kalau Blogger ya kita harus ini sendiri begitu ya. Kan nggak bisa dipasangi plugin begitu. Mungkin itu ada ini yang mau didiskusikan, dan juga mungkin ada kita kalau mempraktekkan gitu. Oke, terima kasih untuk materinya. Dari tadi saya nyimak dan bisa dibilang nggak kejap mata ini. Soalnya lumayan ini ya, menarik banget untuk bahasan tentang SEO ini. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan sebenarnya ini yang muncul di kolom chat. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sudah ada yang terjawab tadi setelah ada obrolan mengenai link building tadi. Sebentar. Ini suaranya dari mana ya? Oke, mohon maaf tadi ada ini sedikit. Nah, ini beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman. Ada yang mengenai pertanyaan pertama itu tadi mengenai kalau pengunjungnya itu aja gara-gara efek block walking, ada pengaruh juga kah untuk traffic dari blog atau website tersebut? Itu yang pertama. Kemudian ada juga pertanyaan dari Mbak Zi mengenai gimana sih caranya untuk crawl postingan kita untuk perayapan lebih cepat gitu. Karena dulu Google Analytics Google Search Console kan ada fasilitas untuk crawling secara manual gitu, dan sekarang itu sudah tidak sudah tidak aktif lagi untuk fitur itu di Search Console. Kemudian cara untuk ganti IDR jadi USD tadi yang kayaknya ini untuk Google AdSense-nya ya, sama peletakan iklannya. Itu saja dulu mungkin, sambil nanti mungkin nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lebih menarik lagi. Monggo bisa dijawab dulu.
Tadi yang pertama ini ya, terkait dengan traffic yang itu karena block walking gitu ya. Nah, sebenarnya nggak pengaruh sih, jadi traffic itu bisa datang dari mana saja begitu. Dan ya tidak dibedakan. Artinya bahkan kita membuka website kita sendiri pun sehari berkali-kali lama itu pun bagian dari traffic. Dan di awal-awal bisa disiasati seperti itu. Dan semakin sering website itu dibuka, kalau dalam apa namanya untuk hubungannya dengan domain authority, page authority itu berpengaruh positif siapapun yang buka. Nah, yang kemudian bermasalah kalau misalnya dulu pernah soalnya ada teman ya yang dia pakai akun Google AdSense teman yang lain, kemudian dia minta teman-temannya untuk buka websitenya kemudian ngeklik iklan. Nah setelah itu kemudian Google AdSense-nya di-ban gitu. Karena itu melanggar TOS gitu ya. Tapi kalau kita mau teman-teman kita buka website kita nggak masalah gitu. Dan justru bagus semakin banyak yang membuka siapapun, tapi memang itu tadi kita perlu melebarkan sayap gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan, karena kalau hanya itu saja nah kurang berkembang. Karenanya kemudian perlu untuk kita ini masuk ke SEO atau mungkin konten viral. Kalau SEO kan nanti maksudnya search engine ya. Kalau dari konten viral kan dari media sosial begitu. Kalau blog walking kan umumnya itu direct traffic begitu. Traffic secara langsung atau referral lah paling kalau dari link website lain. Terus tadi kalau untuk ngubah dari rupiah ke dolar, kayaknya sekarang nggak bisa ya. Jadi dolar itu akun sekarang lama. Rupiah semua. Sekarang rupiah semua begitu. Jadi akun-akun yang lama yang sudah lebih dari 5 tahun itu umumnya dolar. Bisa diubah ke rupiah, tetapi yang rupiah kayaknya tidak bisa diubah ke dolar. Makanya ada juga teman-teman blogger itu yang nara ini apa namanya masih pakai dolar begitu. Ternyata banyak teman-teman itu yang main Google AdSense tapi mainnya hanya untuk 3 bulan karena polanya begitu. Setelah 3 bulan dia ke-ban, bikin lagi 3 bulan dapat uang banyak, setelah itu di-ban. Jadi kejar-kejaran kayak polisi dan ini gitu. Nah kalau yang apa namanya akun saya itu memang dari dulu mainnya main aman gitu ya. Udah nggak apa-apa sedikit-sedikit yang penting aman gitu ya, daripada main nggak aman nggak bertahan lama. Terus nah ini ada pertanyaan lagi tadi? yang kalau tadi itu mengenai ini sih peletakan iklan untuk Google AdSense. Oh, peletakan iklan. Posisinya mungkin bisa kita atur, ya. Yang umumnya paling banyak diklik, CTR-nya paling tinggi itu di tengah-tengah artikel. Tapi juga perlu kita pertimbangkan bagaimana agar dia CTR-nya tinggi tanpa mengganggu ini user gitu. Karena kan kadang ada ya yang kepengen banyak diklik tapi tampilannya dibuat pop up begitu ya, dimodifikasi kodenya. Nah itu bisa juga kalau dianggap melanggar lalu kena ban juga. Nah, bisa kita atur. Kalau WordPress bisa diatur pakai add inserter misalnya ya, pakai plugin itu. Kalau Blogger mungkin bisa disesuaikan di kode HTML dengan di parse dulu. Bermain di script ya biasanya. Iya, bermain di script gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Afra. Ini lebih bagus mana visitor dari search engine dibandingkan dengan dari sosial media? Ya, sama-sama bagus itu ya. Sama-sama bagus untuk website kita, tapi memang ada konsekuensinya. Pertama, kalau itu adalah website dengan hosting sendiri, katakanlah yang berbasis WordPress begitu ya, yang pakai platform WordPress, kalau dia
traffic dari medsos umumnya langsung mengakses ke ini resources server kita. Tapi kalau kita sudah pakai AMP, lalu datangnya visitor itu dari Google, umumnya itu masuknya ke AMP dulu. Jadi mengakses servernya Google, sehingga ringan, tidak memberatkan dan tidak memakan resources server atau hosting kita. Kemudian yang kedua, kalau kaitannya dengan Google AdSense, ya sama begitu. Bahkan ada di antara kan ada pertemuan rutin ya sebelum pandemi itu 3 bulan sekali publisher Google itu diundang oleh Google, biasanya keliling Jakarta, kemudian Bandung, Jogja, Surabaya. Itu malah sebagian mengeluhkan karena CPC cost per klik dari ini pengunjung dari Google itu lebih kecil nilainya daripada dari medsos. Ada yang mengalami begitu. Tapi waktu itu dari Google nyampaikan ya sebenarnya sama, gitu. Tergantung penawaran, gitu. Dan nanti akan yang paling membedakan itu kalau pencarian dari luar negeri. Jadi website kita misalnya bahasa Inggris gitu ya, kemudian usernya dari luar negeri, nah itu akan sangat jauh. Teman saya itu bisa sampai 10 kali lipat ini CPC-nya dari saya karena websitenya bahasa Inggris. Gitu. Jadi dia hanya butuh sebulan itu 10.000 visitor. Itu sudah setara dengan saya yang ratusan ribu visitor atau bahkan 1 juta visitor. Dia cukup 10.000 visitor karena memang tergantung dengan kata kunci, tergantung dengan dari mana ininya usernya, itu aspek-aspek yang mempengaruhi. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan lanjutan. Gimana bedanya antara RPM, kemudian CPC, CTR itu seperti apa? Kalau CTR itu rasio ini ya, rasio klik per tayang gitu ya. Jadi CTR itu misalnya dari 1000 tayang itu diklik iklannya berapa pengguna dari 1000 pengguna. Katakanlah yang ngeklik cuma 10, berarti CTR-nya cuma 1% gitu ya. Kalau CPC itu nilai per kliknya. Jadi katakanlah rata-rata satu kliknya adalah Rp1.000. Tadi yang ngeklik 10 orang begitu, berarti 10.000. Kemudian kalau RPM itu RPM itu saya agak lupa, kayaknya pendapatan per 1000 tayang gitu ya. Jadi pendapatan per 1000 tayang berarti kalau tadi 1000 tayang dapatnya berapa tadi? 10.000 ya berarti itu. Rp10.000 RPM-nya. Nah, ini yang tadi kayaknya belum terjawab nih, Ustadz. Di bagian cara crawl untuk artikel yang terbaru mungkin. Soalnya dari Google Search Console dulu kan sempat ada fitur untuk crawl. Sekarang kayaknya sudah nggak aktif lagi. Kalau sitemap masih ada ya. Sitemap masih aman. Ya sini. Nah, kalau crawl-nya ya kayaknya memang sudah langsung otomatis begitu ya. Sudah langsung otomatis ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya punya pertanyaan yang lumayan menunjang. Dari beberapa tools nih, ada kan beberapa tool SEO itu termasuk Ahrefs, kemudian ada juga yang itu punya Nail, kemudian dari Moz juga. Itu kalau untuk riset kata kunci lebih bagus yang mana? Atau lebih lebih menunjang yang mana untuk riset kata kuncinya sendiri? Tadi kan kita harus punya kata kunci yang
perlu dioptimalkan gitu kan. Iya. Kalau menurut saya Ahref lebih bagus. Di lebih detail, juga lebih luas, dan tinggal kemudian kita klik per itemnya, nanti ada detailingnya sendiri-sendiri gitu. Dulu saya pernah berlangganan itu Menggol. Sekarang kayaknya masih ada juga ya. Bentar, saya buka. Nah, ini juga bisa dipakai. Bisa ini 10 hari gratis. Nah, kalau Ahref itu dia versi ininya gratisnya ada sih yang di bawah itu. Tapi kalau untuk versi trialnya aja bayar gitu ya. Bayar $7. Nah, terus untuk yang ini sendiri, sekarang ini kan lagi banyak atau lagi maraknya lomba-lomba SEO dengan ya sebut saja pakar-pakar SEO sudah pakai teknik yang PBN dan seterusnya. Itu kira-kira dengan kita menggunakan cara yang organik seperti yang tadi, kita menggunakan link building yang masih relevan dan seterusnya, itu masih worth nggak, atau kita masih bisa ada celah untuk bisa diindeks sama Google atau gimana? Masih saya kira. Website saya itu semuanya ini organik gitu ya. Saya tidak pernah pakai jasa VPN begitu. Ya, meskipun sekarang juga ada jasa VPN yang lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya gitu. Kalau dulu kan kadang-kadang VPN itu benar-benar nggak relevan gitu ya. Dulu kan ada yang ini isinya tentang website apa, tapi kemudian ngelinknya ke begitu banyak website klien gitu. Kalau yang saya lakukan itu, yang ini juga mungkin ini ya jadi tips kita begitu ya. Kalau teman-teman punya beberapa website, nah itu bisa dijadikan dalam tanda kutip VPN mandiri begitu antar websitenya, tapi tetap konten yang relevan. Saya punya sekitar 20 website gitu ya. 20 website. Nah, itu juga kemudian saya hubungkan. Contoh tadi ada website yang utama dia isinya tentang surat-surat Al-Quran dan tafsirnya gitu ya. Ada yang fokus ke isi kandungan, ada yang fokus ke terjemah perkata, ada yang fokus ke tafsir singkat. Nah, itu nanti ngelinknya ke website utama. Nah, seperti itu ternyata bisa saling mendukung. Jadi yang website baru pun kemudian bisa optimal lebih cepat. Nah, itu sebenarnya juga bisa kita siasati kalau kita punya komunitas misalnya FLP, nah sudah ada blogger FLP, yang bisa bikin seperti itu. Dulu ada teman yang sekarang sudah sangat sukses, muridnya banyak gitu. Awal-awalnya dulu ketika bikin website, beliau ini bikin semacam artikel begitu. Tolong artikel ini dimuat gitu ya. Ada ininya, ada linknya. Jadi semacam guest post guest post gitu. Jadi akhirnya dia dapat link banyak begitu. Oke, nah ini mungkin sambil nunggu pertanyaan kayaknya udah pada ngantuk atau gimana gitu. Nah ini mungkin terakhir start dari pertanyaan dari saya, seberapa penting sih kita harus audit SEO untuk blog atau website kita, dan kira-kira tools yang bagus itu yang apa? Apakah kan ada
tools yang tadi Ahref, kemudian ada juga yang menggunakan Camfrog dan seterusnya, itu kira-kira lebih bagus yang mana dan lebih simple yang mana untuk teman-teman yang istilahnya masih baru belajar untuk audit SEO-nya sendiri? Saya sendiri sebenarnya belum ya audit SEO ya. Baru saya coba beberapa hari yang lalu, itu pun pakai Ahref yang free. Gitu. Nah, saya pakai yang ini baru tadi itu daftar versi trialnya Ahref, karena barangkali nanti teman-teman perlu ada yang dibedah websitenya. Nah, paling mudah itu. Tapi kalau website saya sendiri kan nggak perlu itu sebenarnya. Kalau website kita sendiri, kemudian sudah ada Google Search Console, sudah ada Google Analytics, sebenarnya kan kita bisa menganalisa dari situ. Jadi dari data-data yang sudah ada. Iya, tapi keterbatasannya kan kita nggak bisa menganalisa seluruh backlink ya. Cuma kan kadang ketika kita sudah menganalisa backlink, oh ternyata ini yang baru, ini yang broken. Tapi setelah itu apa next berikutnya? Kalau kita tidak bisa mengambil aksi berikutnya, kemudian harus bayar kayak Ahref itu kan $99 per bulan gitu ya. Ya ini eman-eman gitu. Iya. Nah, ini saya tadi perhatikan konten non-fiksi lebih populer. Apakah konten fiksi punya peluang juga untuk memiliki SEO tinggi? Tergantung kata kuncinya, frase kuncinya begitu. Jadi banyak enggak orang yang mencari itu begitu ya. Jadi kalau itu satu cerita, judulnya itu mengandung kata kunci atau enggak kalau terkait dengan SEO gitu ya. Kalau terkait dengan cinta itu sangat banyak yang mencari. Coba saya ini kan ya. Cinta, kemudian apa lagi? Cerita cinta. Nah, ini yang terkait dengan kata kunci cinta misalnya ya. Cinta itu satu bulan sekitar 29.000 pencarian. Coba kita terkait dengan ini. Kata-kata cinta, nah itu 42.000. Kemudian cinta karena cinta 32.000. Puisi cinta, pantun cinta, surat cinta untuk Starla. Ini judul film ya. Judul lagu. Judul lagu. Akhir kisah cinta Sidul. Cerita cinta. Nah, ini banyak sekali. Judika cinta karena cinta. Oh ini judul lagu juga ya. Cinta Laura. Ketika cinta bertasbih. Nah ini banyak. Nah, enaknya kalau pakai semacam Ahref ini, kalau dulu kan Google Keyword Planner itu kan langsung enak tampil semuanya juga. Sekarang sebenarnya juga masih bisa kita pakai begitu. Cuma memang kadang setelah lihat tool yang berbayar seperti ini, kok kayaknya ini ya lebih mudah begini gitu. Iya, beda memang fasilitas antara berbayar dengan yang free. Iya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya mau bikin tulisan fiksi dan ingin mengoptimalkan SEO-nya, nah, buatlah yang kira-kira itu dicari banyak orang. Artinya juga berbasis riset begitu. Jadi kita mau bikin cerita apa, nah nanti kata kuncinya apa begitu. Itu sangat mungkin begitu.
Kalau tadi ada pertanyaan juga ya, 20 itu ada asistennya atau enggak? Ada timnya. Ada timnya, tapi tidak semua 20 itu kemudian aktif gitu ya. Ada yang memang hanya ya kadang 3 bulan sekali baru posting begitu. Tidak semuanya ini rutin posting. Tapi memang ada beberapa tim. Nah, ini satu pertanyaan dari Pak Koko mengenai landing page nih kayaknya. Saya perhatikan ada web yang pakai satu halaman itu aja, tapi isinya terus diganti secara berkala. Misal isinya tentang diskon minimarket tiap Jumat sampai Sabtu, Minggu, itu isinya diperbarui tiap pekan. Gimana pengaruhnya ke web atau ke blog gitu? Hanya satu landing page ya, yang lainnya banyak kontennya. Kalau cuma satu landing page dibandingkan dengan katakanlah di website itu sudah ada 1000 artikel begitu ya, kayaknya tidak terlalu berpengaruh. Berpengaruhnya hanya pada halaman ini aja, landing page-nya saja. Siap. Ini kayaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya ini. Atau kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita tutup aja, Ustadz, untuk pertemuan malam hari ini. Mungkin ya. Next aja ya, kita bahas lebih detail lagi. Mungkin sebelum ditutup. Ini ada yang mau nanya. Iya. Dari Mbak Zi mau tanya apa, Mbak? Maaf, lewat lisan aja ya. Ini tadi mau ngetik belum selesai, tiba-tiba mau ditutup. Ini tadi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mumpung Mas Koko tanya landing page, tadi saya baru nganalisis blog saya pakai Ahrefs ya. Itu sebelumnya itu saya pakai landing page itu pakai apa ya? Saya lupa pakai A misalkan. Terus habis itu misal lagi yang landing page pakai Elementor ya kalau nggak salah, yang kedua ini. Lah yang pertama itu pakai building apa itu tulisannya kok hilang ya? Itu kayaknya. Apa memang kalau kita udah nggak nginstal si landing page A terus kita ganti B, itu yang tulisan kita yang pakai sistem yang A tadi itu hilang di postingan kita? Ya kadang-kadang kalau buildernya tidak kompatibel ya tidak terbaca. Nggak tahu kalau Divi sama Elementor itu sama-sama bisa building. Saya pakai building yang tadi tuh. Bukan yang Divi kayaknya, yang apa nih? Ada WP Bakery, ada Elementor, ada Divi, ada TechDiv, banyak sekali ini. WP Bakery ya, yang awal pakai WP Bakery, yang dua pakai Elementor. Itu memang nggak akur gitu dah. Iya, kayaknya mungkin nggak kompatibel, itu beda perusahaan. Tapi kalau WP Bakery sama TechDiv itu masih nyambung. Tapi nggak tahu kalau WP Bakery sama Elementor. Tapi bisa dibikin baru atau diubah dengan Elementor kalau sekarang pakai Elementor. Dan yang terbaru ini Elementor itu SEO-nya bagus karena di Yoast terbaru itu ini sudah integrasi support. Dengan sudah support gitu. Oke. Jadinya not found, berarti itu web alamatnya saya hapus saja ya tulisan itu. Di redirect aja mungkin, Mbak. Oke. Itu URL-nya hilang. Not found itu URL-nya hilang. URL-nya dibuka ada, tapi dalamnya itu not found gitu, tetap ada judul sama bagian atas. Biasanya kan bagian atas itu ada gambar sama tulisan, terus artikelnya itu yang hilang. Sama tulisannya itu not found gitu, 404.
ya bisa redirect itu tadi sarannya Mas Adil itu bagus. Jadi kalau sebelumnya misalnya ada backlink ke situ, kalau di redirect itu akan diberikan kepada halaman baru yang jadi ininya, yang jadi tujuan redirect itu. Oke. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup ini Mas Adli, Nggih. pesan dari Babe Rafif, teman-teman mungkin ini aja posting yang berdasarkan ini tadi hasil riset, penulisan SEO ya, hasil riset, kemudian juga penulisannya mengikuti kaidahnya Yoas. Nah, bisa dicoba itu. Kalau bisa berbagi link misalnya lebih bagus lagi, misalnya antar peserta, dan nanti pada pertemuan kedua kalau tidak salah Sabtu depan ya, nanti bisa dibedah posting gitu ya, bedah postingannya. Oke. Tapi ini Ustadz, nanti kan ada yang pengguna blogspot juga, itu apakah kaidah SEO-nya harus ngikut ke Yoas tadi dengan dengan kriteria misalkan internal link, external link, dan seterusnya, jumlah karakter dan seterusnya itu, atau gimana? Kalau jumlah karakter itu sih tidak harus ya, tapi kalau internal link itu berlaku untuk semua kayaknya ya, internal link. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua yang hadir malam ini, nanti teman-teman bisa dapat sekaligus latihan gimana nanti caranya. Tadi sudah dikasih penjelasan mengenai risetnya seperti apa, ngelihat tingkat kesulitannya dan seterusnya, query-nya seperti apa, frekuensinya seperti apa, itu nanti teman-teman bisa terapkan berdasarkan ini tadi ya, kriteria-kriteria untuk penulisan SEO itu sendiri gitu. Teman-teman bisa terapkan untuk kita bahas di pertemuan berikutnya di minggu depan berarti. Saya sekarang juga ini blogger itu, saya ada satu blog yang saya coba untuk main SEO dengan pola-pola WordPress begitu. Nanti saya kabari lagi kalau sudah berhasil. Sementara sih lumayan sih hasilnya ya, meskipun tidak sebesar yang pakai WordPress, tapi sudah mulai terlihat gitu. Siap, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Nanti jika tadi mungkin terlempar atau kendala sinyal, silakan nanti bisa simak rekamannya di YouTube private link ya. Nanti saya upload, insya Allah malam ini diupload. Besok silakan bisa ditonton dan disimak lagi. Tadi untuk tugas-tugasnya monggo disiapkan teman-teman, untuk nulis dan seterusnya, foto dan seterusnya disiapkan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ada yang minta foto dulu. Ayo. Silakan. Silakan kalau mau foto, silakan kameranya dibuka dulu. Kameranya. Ini empat orang ini yang buka kamera. Yang lainnya pada tidur apa ya? Sebentar.